Halo semuanya, selamat datang di channel AMS Service. Di video kali ini saya mau mereview alat baru yaitu AMS Box Service generasi ketiga. Dan tentunya ada fitur-fitur baru yang membantu kita saat melakukan servis ya. Dan alat ini saya buat berdasarkan alat-alat yang ada di sini ya, yang benar-benar saya gunakan. Jadi yang pertama ada power supply analog. Yang ini bisa dirubah skala pengukurannya ya. Jadi ada selektor untuk merubah skala pengukuran ampere meternya. Dulu ini saya beli dengan harga 450.000 dan ternyata sekarang di Indonesia udah gak ada yang jual. Saya nyari-nyari ada yang kayak gini, harganya 420 dan ini 1 ampere dan 2 ampere. Atau teman-teman bisa beli rakitan dari AMS juga dengan harga yang jauh lebih murah. Dan di sini masih ada USB. Untuk fitur masih sama, bisa jadi voltmeter juga. Dan alat yang kedua ada MPR. Ini dulu harganya cukup mahal, sekitar 400. Tapi kalau sekarang udah banyak yang murah, saya juga jual murah 200.000. Dan alat selanjutnya yaitu Smart USB. Ini merek Relief dan ada power delivery 20 watt. Yang di atasnya ini quick charging dan 5 volt standar ya. Jadi untuk pengecekan HP sekarang cukup penting ya punya yang fast charging. Untuk harganya ini sekitar segini ya, 265.000. Dan saya juga belum jual kalau yang Smart USB terpisah. Jualnya yang satu set kayak gini. Ini yang PSU 3 ampere dan USB 5 volt 2 ampere aja ya. Dan ini yang terbaru, AMS PSU Gen 3 dengan spesifikasi PSU bisa sampai 5 ampere dan ada USB fast charging juga. Dan selanjutnya ada solder. Di sini ada solder T12 dan satunya ada C210. Teman-teman bisa pilih salah satu atau keduanya juga bisa dengan box yang lebih besar. Dan keempat alat tadi saya jadikan satu di sini dengan spesifikasi yang telah ditingkatkan ya. Jadi bisa untuk laptop juga. Untuk tombol powernya ada di belakang ya. Dan ini satunya untuk power untuk listrik dan yang satunya untuk solder. Walaupun soldernya ini bisa auto off ya. Oke, kita hidupkan. Di sini ada scalar untuk ganti skala. Ini mode MPR dan skala 1 ampere. Yang di bawah 3 ampere ya. Dan ini LED-nya sebenarnya ada warna biru-biru ya. Di sebelahnya ada selektor voltmeter. Ini ke atas untuk membaca tegangan PSU. Potensionya pakai potensio multiturn. Dan yang spesial ini voltmeternya ada Celsiusnya juga ya. Untuk mengukur suhu di dalam boxnya. Tapi untuk sensornya, ini sensor suhunya saya tempelkan di modul chargernya ya. Untuk output analog ada di sini. Di sebelahnya output digital, sebelahnya output positif. Dan ini ada USB power delivery juga 60 watt. Dan yang ini bisa Mi Turbo, bisa VOOC, bisa yang lain-lain. Yang bawah ini 5 volt 2 ampere. Ini solder, potensio untuk ampere. Ini 1 kali putaran. Dan ini untuk temperatur suhu solder. Untuk soldernya ini solder analog. Dan ini juga pakai sensor, jadi diangkat langsung hidup ya. Dan untuk kecepatan panasnya ini ya mirip-mirip lah sama pabrikan ya, cukup cepat. Dan ini mata solder yang udah tumpul ya, emang saya buat eksperimen, buat ugal-ugalan. Kalau mau ganti mata solder untuk T12 dengan gagang yang seperti ini sangat mudah ya. Jadi tinggal dicabut dan dipasang gitu aja. Karena ini analog, jadi nggak perlu dimatikan. Tapi kalau mau dimatikan dulu baru diganti juga nggak masalah. Dan sepertinya beda merek elemen itu beda suhunya ya. Ini contohnya kalau ini merek dari Cina dulu, udah lama banget. Dan sekarang udah nggak bisa beli barang dari Cina lewat Shopee ya. Padahal murah-murah kalau beli langsung dari Cina. Dan kualitas juga lumayan. Untuk cara pasang dan cabutnya cukup ditekan aja, jangan diputar-putar ya. Nah langsung hidup. Lihat indikatornya nyala terus. Dan setelah suhunya mencapai di titik tertentu akan kedip-kedip ya, akan mempertahankan suhunya di suhu tertentu. Jadi ini memang menggunakan rangkaian pengukur suhu ya, bukan pakai step down ataupun dimmer DC. Dan saya ini menggunakan mata solder yang paling murah merek Yukilon. Dan kedip-kedip LED indikatornya juga berbeda ya dengan yang merek tadi. Ini kedip-kedipnya lambat.
tapi ketika digunakan nggak ada pengaruhnya, mungkin cuma beda suhunya aja. Dan untuk short protectionnya di skala 1 ampere ya protectnya 1 ampere ya. Kalau di Gen 2 itu yang analog 1 ampere, tapi saya kasih protect di 1,5, karena biasanya kalau 1 ampere aja itu kebanyakan HP kurang ya. Makanya di Gen 3 ini saya buat skala 3 ampere. Dan di mode MBR output analognya jadi off, tinggal yang tengah aja, dan arus maksimal bisa sampai 10 ampere. Dan ini yang 3 ampere. Nah ini di tengah-tengah 1,5 ya. Ini kalau lebih dari 3 ampere dia akan protect juga. Nah ya, kalau yang output digital ini sampai 5 ampere baru protect. Dan ini saya tunjukkan perbedaan antara ampermeter analog dan digital. Kalau ampermeter analog itu lebih ini ya, responsif dan pengukurannya yang cukup akurat. Dan analog juga lebih mudah diamati naik turunnya ya. Jadi bisa dengan mudah mengetahui HP ini hidup apa enggak. Dan ini HP hidup tapi layarnya gelap ya. Kalau ngecek Infinix dengan LCD mati kayak gini masih ringan ya, 1 ampere cukup. Kalau untuk di beberapa HP Xiaomi itu kalau 1 ampere langsung protect, mesinnya cukup berat. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai yang 3 ampere aja atau 2 ampere aja, untuk analisa mati total itu juga susah. Misalnya seperti ini. Nah jarumnya seperti tidak naik sama sekali ya, seperti nggak gerak. Jadi skala 1 ampere itu fungsinya cukup penting untuk analisa mati total ya. Nah sekarang kita coba untuk skala satunya. Oke, kita pencet on. Nah ini masih kelihatan ya, ada naik sedikit. Dan kalau pakai ampermeter yang digital yang biasa malah nggak kebaca biasanya, tapi yang ini masih kebaca 0,06. Dan kayaknya di generasi selanjutnya saya mau buat yang ada skala 200 mA ya. Kalau ada yang gantung 100 mili langsung ke tengah jarumnya, jadi kelihatan banget pergerakannya. Oke, sekarang kita tes smart USB nya. Ini pakai kabel 5 jalur. Nah ke trigger isi daya cepat dan jadi Mi Turbo, tapi gak muncul desimalnya. Mungkin karena kabelnya, ini karena bukan kabel Mi Turbo juga ya. Dan tegangannya naik sedikit-sedikit, dan ampernya juga mulai naik. Nah sampai 2,7 ampere ya. Dan ada pengukuran wattnya juga. Dan sekarang kita tes beban aja. Kita lihat kestabilan tegangan dari smart USB ini. Jadi kita pakai USB decoy. Oke, tegangannya udah jadi 20 volt. Jadi ini nanti kita hubungkan dengan beban. Dan untuk yang saya buat beban ini pakai modul step down 20 ampere ya. Saya beri beban resistor 20 watt. Kita naikkan sedikit demi sedikit. Ini 1 ampere. Perhatikan yang atas saja ya, karena yang bawah ini beda ukuran. Karena tegangannya dikecilkan jadi ampernya lebih besar ya. Udah 1,5. Tegangannya masih 20 volt ya. 30 watt. Tidak ada penurunan tegangan. Oke, kita buat 40 watt. Masih 20 volt. Dan kita lihat suhunya masih 39. Oke, kita naikkan lagi sampai 60 watt. Oke, sudah 3 ampere dan masih stabil 20 volt, nggak ada penurunan tegangan. Dan ini nggak bisa lama-lama karena resistor yang saya buat beban ini sampai berasap kayak gini ya. Dan klaim dari yang jual modul chargernya bisa sampai 100 watt, tapi ya kita anggap 60 watt aja maksimal. Dan untuk yang power delivery juga sama ya, bisa 20 volt 3 ampere. Ini terbaca 19,9 karena di dalamnya saya beri dioda ya, seperti yang di tutorial kemarin.
dan resistornya ini udah bener-bener panas banget ya. Sebenarnya untuk smart USB nggak perlu yang besar-besar banget ya, yang penting bisa ngecek fast charging nyala apa enggak itu udah cukup. Tapi untuk power delivery ini semakin besar wattnya semakin bagus ya, karena sekarang kayaknya semua perangkat yang USB-C support power delivery. Oke, mungkin gitu aja untuk reviewnya. Dan misalnya jika saya jual alat ini, menurut teman-teman ini layak dihargai berapa? Coba tolong tulis di kolom komentar.